Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eldawati dari program studi farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka, mahasiswa semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan materi mengenai obat aspirin. Baik, pada video kali ini saya akan membahas 5 topik bahasan. Yang pertama itu definisi aspirin, kedua indikasi obatnya, ketiga fungsi obat, yang keempat mekanisme kerja obat aspirin, dan yang terakhir itu efek samping obat. Saja kita ke definisi obat aspirin. Aspirin atau asam asetil salisilat adalah obat turunan dari salisilat yang sering digunakan sebagai analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Aspirin juga mempunyai sebutan nama lain, yaitu bisa dikenal dengan aspirin atau antiinflamasi, asetosal atau antipiretik, dan ASA atau antiagregasi platelet. Ketiga nama lain tersebut merupakan nama generiknya atau nama bahan aktifnya. Sedangkan nama brandnya ada Aspilet dan obat yang mengandung aspirin lainnya. Umumnya yang dikenal orang-orang adalah obat aspirin. Obat aspirin ini sebagai obat pengencer darah atau bahasa medisnya yaitu antiagregasi platelet. Namun, aspirin juga mempunyai fungsi lain yaitu sebagai antiinflamasi dan antipiretik. Indikasi obat. Indikasi utama aspirin atau asam asetil salisilat saat ini adalah pada sindroma koroner akut dan stroke. Penggunaan untuk indikasi sebagai antipiretik dan antiinflamasi relatif lebih jarang di Indonesia. Nah, fungsi obat aspirin. Aspirin mempunyai fungsi sebagai antiinflamasi dan antipiretik jika dosisnya besar. Dosis besarnya aspirin yaitu biasanya 500 mg ke atas. Kenapa aspirin mempunyai fungsi sebagai antiinflamasi dan antipiretik? Karena aspirin pada dasarnya merupakan golongan obat NSAID atau non-steroid anti-inflamator indrat. Fungsi yang kedua itu aspirin juga berfungsi sebagai antiagregasi platelet atau pengencer darah jika dosisnya kecil. Aspirin ini atau pengencer darah hanya diperlukan oleh pasien-pasien tertentu. Tidak semua orang-orang seperti biasa umumnya tidak perlu mengonsumsi aspirin, dikarenakan mereka akan punya mekanisme sendiri untuk terbentuknya clot dan sebagainya. Jadi, aspirin ini digunakan biasanya pada pasien-pasien penyakit jantung seperti iskemik atau stroke. Selanjutnya kita akan membahas mekanisme kerja dari obat aspirin. Nah, coba kalian bayangkan, pembuluh darah itu berbentuk kayak pipa di mana ada aliran darah di dalamnya. Dapat kalian lihat pada gambar di slide. Dalam aliran darah tidak hanya air saja yang mengalir, tetapi ada juga keping-keping darah atau sebutannya itu trombosit. Misalnya, terjadi sesuatu atau luka, trombosit ini punya mekanisme sendiri, yaitu dia akan membentuk clot atau gumpalan. Ketika sudah membentuk gumpalan, maka pendarahan tersebut berhenti. Makanya, jika kita tertusuk sesuatu, misalnya paku, selang beberapa lama kemudian dia akan membeku. Nah, itu merupakan mekanisme dari platelet ini. Yang ketiga itu, platelet ini akan mengaktifkan enzim COX atau COX. Mengapa demikian? Karena kan ada rangsangan atau tusukan ataupun luka akan merangsang enzim COX
dan akan mengeluarkan tromboksan A2. Yang keempat itu, selain prostaglandin, platelet juga akan mengeluarkan tromboksan A, di mana tromboksan A ini akan memicu platelet-platelet itu untuk membentuk klot dan menutup luka sehingga darahnya tidak keluar terus-menerus. Yang kelima itu, enzim CHOX-nya terhambat, maka tromboksan A2-nya tidak keluar. Jika tromboksan A2-nya tidak keluar, maka tidak akan terjadi mekanisme pembentukan klot itu. Maka dari itu, dia penting digunakan untuk pasien-pasien istemik dan stroke trombotik. Topik bahasan selanjutnya yaitu efek samping obat. Efek samping utama penggunaan aspirin ini atau asam asetil salisilat adalah pendarahan dan toksisitas saluran cerna. Pendarahan dapat terjadi jika di mana saja karena obat ini memengaruhi agregasi platelet. Efek samping lainnya yang cukup berbahaya adalah eksaserbasi penyakit saluran nafas. Intoksikasi salisilat akibat aspirin juga dapat terjadi, namun lebih jarang dibandingkan pada kasus penggunaan asam salisilat. Nah, itu saja yang dapat saya paparkan mengenai obat aspirin. Semoga bermanfaat bagi kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.